Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semakin semangat dan sudah siap menerima pelajaran pada hari ini ya. Semoga kita semua juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan. Baik, sekarang hari Sabtu, jam kedua jadwalnya daringnya adalah SKI ya, kelas 9. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga Allah meridai segala aktivitas kita semua. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang corak keislaman Indonesia. Sebagai negara muslim yang termasuk terbesar di dunia, Indonesia itu punya corak dan karakter keislaman yang khas dan berbeda dengan negara-negara Islam di belahan dunia lainnya. Berbeda di sini maksudnya adalah dalam makna budaya keislaman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai bangsa atau sebagai warga negara Indonesia. Salah satu corak yang khas itu adalah dunia pendidikan Islam, di mana sumbangsi pendidikan Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, ada beberapa kekhasan lainnya yang telah melekat di Indonesia yang meliputi berbagai bidang, baik itu bidang politik, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian. Untuk itu, nanti akan ada slide, kita simak bareng-bareng. Nah, perbedaan budaya yang ada di Indonesia dengan di negara lain itu kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia itu memang berbeda. Di antaranya ada yang melalui budaya seperti contohnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam menggunakan budaya, ada wayang, ada nyanyi-nyanyian, ada politik, ada membuat pesantren, sistem pesantren, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita simak sedikit materi dalam slide berikut ini. Tujuan pembelajaran yang disampaikan pada materi kali ini yaitu melalui model pembelajaran jarak jauh atau daring, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan corak keislaman di Indonesia, baik itu politik, seni dan budaya, pendidikan, dan perekonomian. Corak keislaman di Indonesia. Para mubalik menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana melalui bahasa budaya. Ajaran Islam menjadi bagian dari tata nilai di masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Corak keislaman dan keindonesiaan dapat disaksikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni, budaya, sosial politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Politik. Ajaran Islam ikut mewarnai corak politik di Indonesia. Ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, Tidore, Gorontalo, dan lain-lain. Seni dan budaya. Dalam bidang seni dan budaya tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai ajaran Islam. Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam seperti hadroh, rebana, qasidah, kaligrafi, seni lukis, seni pahat, tari zapin, wakarena burakane, sandur dari tari pergaulan, berjanji, kitanan, sekaten, rojaban, mauludan, nyadran, kenduri, onde, dan masih banyak lagi. Dalam bidang pendidikan, Indonesia memiliki letak yang strategis dalam rangka pelayaran dan perdagangan, sehingga menjadi salah satu sarana masuknya ajaran Islam. Para saudagar, ulama terasam, termasuk wali, berperan besar terhadap penyebaran Islam.
Mereka pada mulanya mendirikan pesantren-pesantren di sekitar kota pelabuhan atau sebagai tempat transit kapal-kapal dagang guna menyebarkan dakwah Islam. Istilah pesantren sendiri berasal dari ucapan pesantrian, yakni tempat para santri menimba ilmu agama. Dalam bidang perekonomian, nilai-nilai ajaran Islam telah terpatri dalam sanubari setiap muslim, apapun profesinya, sehingga di dalam menjalankan segala aktivitas selalu dilandasi karena Allah dan mencari keridhaannya. Tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang perekonomian diantaranya adalah Muhammad Hatta atau Bapak Koperasi, adalah salah satu contoh tokoh muslim yang ikut mewarnai perekonomian Indonesia. Contoh yang kedua yaitu Haji Samanhudi. Dia seorang pedagang batik dari Laweyan, Surakarta. Pada tanggal 16 Oktober 1905, ia mendirikan Organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI demi mengatasi situasi perekonomian rakyat pribumi. Nah, untuk tugas kalian, coba silahkan dari materi corak keislaman Indonesia itu kalian rangkum ke dalam buku ya, yang poin-poin pentingnya saja yang ditulis. Dan di bawah ini ada rangkuman dari bab 1 keseluruhan. Silahkan kalian boleh ditulis, boleh disimak saja atau disimpan videonya, ini juga nggak apa-apa. Yang penting ini bisa dipakai nanti untuk ulangan minggu depan. Dan untuk minggu depan kita ada evaluasi untuk bab 1 ya, atau kita ulangan. Jadi silahkan kalian simak kembali mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.